Hari ini 11 Oktober 2024, media nasional Koran Kompas menurunkan sebuah berita hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kompas, yang selama ini adalah media nasional yang sangat otoritatif, termasuk terkait dengan riset-riset berbasis data, dengan responden yang tidak ecek-ecek untuk memastikan bahwa berbagai macam isu yang bersifat nasional yang mempengaruhi kehidupan sosial politik itu benar-benar menghasilkan sebuah hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang dikatakan oleh Kompas bahwa hasil Litbang Kompas menempatkan citra Joko Widodo dan kinerja pemerintahannya selama 10 tahun memimpin Indonesia tetap di atas 80%. Apa yang akan diberi komentar oleh para guru kecurigaan, para profesor nyinyir, dan mereka-mereka yang menjadi kritikus setia terhadap rezim pemerintahan Jokowi ketika Litbang Kompas menurunkan data yang berasal dari sebuah riset penelitian yang sangat otoritatif. Bagaimana pemikiran filsafat menolong kita untuk membaca hasil Litbang Kompas ini terkait dengan kinerja Jokowi dan penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi selama 2 periode memimpin Indonesia. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan ini. Pandangan dalam channel ini murni adalah sebuah perspektif yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi perspektif satu-satunya membaca realitas yang begitu kompleks. Teman-teman, Litbang Kompas sebagai salah satu platform media nasional dan selama ini menggunakan berbagai macam alat penelitian yang sangat mumpuni, memberikan sebuah hasil penelitian yang sangat otoritatif yang memperlihatkan bahwa Litbang Kompas ingin mengangkat apa yang menjadi realitas dari isi hati mereka-mereka yang menjadi responden, yaitu rakyat Indonesia, terkait dengan kinerja pemerintahan Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Sampai dengan akhir pemerintahan Jokowi, kita mendapat gambaran dari Litbang Kompas bahwa penerimaan publik terhadap kepuasan pemerintahan di masa Jokowi tetaplah tinggi. Data Litbang Kompas ini memperlihatkan kepada kita bahwa kepuasan yang ditunjukkan oleh masyarakat luas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi 80 hingga 85, bahkan ada yang mencapai 89%. Pertanyaannya adalah, apakah ini data yang tidak bisa kita percayai? Saya ingin mengatakan bahwa selama ini Litbang Kompas adalah salah satu platform media, bahkan sebuah platform penelitian yang sangat saintifik, yang sangat mumpuni dan otoritatif terkait dengan berbagai macam isu sosial. Litbang Kompas juga selama ini mendampingi proses demokrasi yang diterjemahkan dalam pemilihan presiden, wakil presiden, dan kepala-kepala daerah di berbagai macam
daerah di Indonesia. Dan apa yang disuguhkan oleh Litbang Kompas memiliki margin error yang sangat rendah, dan itu memperlihatkan Litbang Kompas mengerjakan tugas keilmuan yang sangat bisa dipercaya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Litbang Kompas berani menyuguhkan data tentang tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dari masyarakat luas di atas 80%, bahkan sampai 85 hingga 89? Jawabannya adalah karena Litbang Kompas itulah yang real dan nyata memotret isi hati rakyat Indonesia terhadap kinerja Presiden Jokowi yang selama 10 tahun memimpin Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimana para guru kecurigaan, para profesor nyinyir, dan orang-orang yang selama ini menjadi kritikus setia terhadap rezim pemerintahan Jokowi? Rasanya data Litbang Kompas membungkam para kritikus setia yang selama ini hanya melihat Jokowi dan sepak terjang politiknya, termasuk keluarganya sendiri, itu sebagai sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Itu hanya keluar dari sebuah perspektif tunggal dan tidak pernah mewakili suara mayoritas orang-orang dan rakyat Indonesia. Teman-teman, catatan serius Litbang Kompas ini penting dalam rangka kita membungkam mulut orang-orang yang berada di kubu seberang, yang seringkali menggunakan perspektif tertentu yang seolah-olah itu adalah perspektif tunggal dalam rangka membaca realitas, khususnya apa saja yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Jokowi. Kita mendapatkan data yang cukup kredibel bahwa Litbang Kompas mewakili suara banyak orang dan mewakili berbagai macam kepentingan yang ada dalam masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia tetaplah menempatkan Jokowi sebagai citra pemimpin yang selama ini mewakili orang banyak, yaitu mewakili orang biasa. Dan citra Jokowi yang sangat populis dan populer itulah kekuatan seorang pemimpin yang bernama Jokowi, yang selama 10 tahun ia hadir di dalam kesadaran rakyat Indonesia. Memang benar, Litbang Kompas juga memaparkan bahwa kepemimpinan Jokowi itu bukan kepemimpinan yang sempurna. Tetapi Jokowi dan citranya sebagai pemimpin yang populis itu tetap melekat dalam kesadaran banyak rakyat Indonesia. Dan itulah yang ingin saya katakan, bahwa perspektif pemikiran filsafat yang kita kenal sebagai filsafat pragmatisme, dari kata pragma itu tindakan, itulah yang diterjemahkan oleh Jokowi dengan kerja, kerja, dan kerja. Ia tidak mau terlibat dalam politik yang hanya dimainkan sebagai retorika dan wacana saja, tetapi ia menerjemahkan politik itu sebagai apa yang paling dibutuhkan oleh orang banyak. Dan sepak terjang politik kerja Jokowi, itulah filsafat pragmatisme yang diterjemahkan oleh Jokowi ketika memimpin Indonesia. Jadi teman-teman, apa yang disuguhkan oleh Litbang Kompas adalah sekali lagi mewakili suara banyak orang yang adalah rakyat Indonesia. Bahwa Litbang Kompas mengangkat ke permukaan isi hati rakyat Indonesia yang itu bertolak belakang dengan para guru kecurigaan, para profesor nyinyir, dan orang-orang siapa saja yang menggunakan perspektif tunggal untuk selalu mencari kelemahan dan menyerang habis-habisan Jokowi dan sepak terjangnya. Sekali lagi teman-teman, saya bukan buzzer Jokowi.
Saya juga bukan orang yang punya kepentingan langsung dengan Jokowi. Saya tetap independen, tetapi saya ingin juga menjadi bagian dari sebuah sejarah. Dan itulah sejarah yang diungkap secara benar, kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, yang dipresentasikan oleh Litbang Kompas dalam pemberitaan media nasional Koran Kompas pada Jumat 11 Oktober 2024. Kompas dan Litbang Kompas, Anda mewakili suara rakyat Indonesia yang puas dengan kinerja Jokowi dan citra Jokowi sebagai pemimpin yang populis dan populer. Itulah kekuatan, dan Jokowi sekaligus mempraktekkan filsafat pragmatisme yang ia terjemahkan sebagai tindakan. Itulah kerja-kerja nyata yang langsung dibutuhkan oleh orang banyak terkait dengan apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh orang yang paling lemah, orang yang paling menderita. Dan itulah Jokowi yang masuk dalam kesadaran banyak orang. Jadi maaf para guru kecurigaan, para profesor nyinyir, dan mereka yang setia mencari kelemahan-kelemahan Jokowi. Anda dibungkam mulutnya dengan data Litbang Kompas bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi di akhir-akhir pemerintahannya menjelang pelantikan pemimpin baru 20 Oktober 2024 mendatang, bahwa Jokowi tetap punya prestasi dengan menjaga elektabilitas dan penerimaan masyarakat luas, tingkat kepuasan di antara 80%, 85%, bahkan 89%. Sekali lagi, para guru nyinyir, Anda dibungkam dengan data Litbang Kompas. Itulah filsafat pragmatisme yang dipraktekkan oleh seorang Joko Widodo.